Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Anibaya Fadil Ahmad. Pada kesempatan kali ini aku akan ngejelasin tentang embriologi jantung. Jadi, jantung itu kan merupakan organ pertama yang bekerja sejak maksudnya kita diberi nyawa oleh Allah gitu. Di saat kita masih di janin. Kalau kalian tuh mikir lagi, janin itu kan kecil banget, dan jantung kalau kalian ngelihat gambar-gambar jantung yang ada di Google atau website-website dan lain sebagainya, jantung itu kan bentukannya lumayan besar ya kalau misalkan dimasukkan di janin. Kayak gimana Allah bisa ngedesain jantung itu bisa bekerja di janin yang sekecil itu dan benar-benar bekerja untuk membantu memompa darah saat kita masih di dalam perut ibu. Itulah yang akan aku bahas di video kita kali ini. Yang pertama-tama itu ada beberapa tahapan dulu. Yang pertama itu ada medan jantung primer. Medan jantung primer itu ada di hari ke-16 dan sampai ke-18 hari ke-18 kehamilan. Selanjutnya ada medan jantung sekunder yang ada di hari 20 sampai 21, dan jantung itu kan berdetak di hari ke-22 di 3 minggu pertama. Jadi kalau kita lihat timelinenya tadi, itu timelinenya sangat-sangat singkat untuk perbuatan satu organ, yang organ ini akan menghidupi suatu janin. Sangat-sangat singkat, yang mana mengingat lagi kalau jantung ini juga organ yang paling pertama bekerja sejak kita diberikan nyawa. Kita masuk ke primary heart field atau medan jantung sekunder. Jadi kita itu di bagian sini itu ada yang berwarna merah-merah, itu adalah primary heart field atau medan jantung sekunder, yang mana ini katakan aja kita anggap ini kepala, dan bagian bawah sini ekor. Di sini ada nodus primitif, garis primitif, dan lipatan saraf kranial. Kalau misalkan kita bedah seperti ini, nah jadi si medan jantung primer itu ada di sini, dan juga dia itu berada di lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm itu akan terbagi jadi dua kalau misalkan di janin. Lapisan mesoderm itu ada somatik dan splanchnic. Jadi si medan jantung primer atau tempatnya jantung nanti itu akan tumbuh itu ada di lapisan mesoderm lateral splanchnic yang di bagian bawah sini. Lalu selanjutnya dia itu punya ada rongga perikardium di sini, di samping di bagian depan sini dia tuh ada rongga perikardium. Di rongga perikardium inilah nanti ada si medan jantung primer yang di sini, atau di sinilah nanti bakal ada calon jantung yang tumbuh atau dibuat oleh Allah di situ. Jadi primary heart field itu kalau misalkan nanti dia sudah, maksudnya janin itu akan tumbuh, itu akan membentuk atrium, ventricle kiri dan sebagian dari ventricle kanan. Selanjutnya ada yang kedua itu kan tadi ada second, kalau ada primer pasti ada second heart field atau medan jantung sekunder. Jadi di medan jantung sekunder itu jantung itu udah terbuat setengah matang di primary heart field. Jadi si primary heart field atau medan jantung primer itu akan membuat jantung setengah terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan di second heart field. Dia tetap ada di mesoderm lateral splanchnic. Nah, gambaran itu seperti ini. Jantung itu kan ada setengah jadi. Nanti di bagian atas ini tuh akan ada medan jantung sekunder. Medan jantung sekunder itu katakanlah dia itu membuat saluran keluar dari jantung. Nanti di sini kita bentuknya janin tuh di sini udah mulai ada bentuknya, udah bukan lapisan-lapisan yang kayak gini tadi. Kalau di primary kita masih terbentuk seperti lempengan lapisan, yang mana di second itu kita udah mulai terbentuk, bentuknya udah jadi udang. Karena kita tadi kayak gini, si janin itu akan mengerucut, maksudnya kayak saling mengerucut seperti ini. Nah, ada beberapa fakta juga tentang jantung. Jadi si jantung ini itu awalnya letaknya itu akan ada di leher kita kan, bagian leher. Lalu nanti karena dia akan semakin janin itu kan akan tumbuh besar kan, makin besar. Jadi dia nanti tuh akan makin meringkuk ke bawah seperti ini. Maka si letak jantung itu perlahan-lahan akan turun juga ke toraks karena dorongan-dorongan dari pertumbuhan tersebut. Kita lanjut lagi. Nah,
Jadi nanti dia akan medan jantung sekunder ini akan membuat saluran aliran keluar dari jantung. Lalu si medan jantung sekunder ini juga akan membuat sebagian besar ventrikel kanan sama outflow tract. Outflow tract ini apa? Outflow tract ini truncus arteriosus dan conus cordis. Selanjutnya ada tabung jantung. Tabung jantung itu akan terbuat ketika adanya pelipatan janin, seperti yang aku bilang tadi. Ini tuh letak jantung kita yang pertama. Saat janin itu masih bentukannya flat. Janin itu karena pertumbuhan nanti akan mengerucut seperti ini kan, akan terlipat lah bahasanya. Jadi jantung itu mulai turun ke toraks. Ini tahapan-tahapannya dari pelipatan janin, lalu pelipatan janin lateral, tabung jantung kiri dan kanan itu akan menyatu, lalu akan endokardium dan miokardium akan terbentuk, dan juga selanjutnya area kardiogenik bergerak dari cervical ke thorax. Pelipatan cephalocauda dan juga dari sini tadi pelipatan janin yang membuat jantung itu akan berada di thorax. Jadi miokardium itu terbentuk pertama kali, kemudian endokardium. Miokardium kemudian membentuk mesotel epikardium, dan urutannya itu miokardium, endokardium, dan epikardium. Ini tampak jantung dari samping. Jantung itu nanti akan ada di sini, akan ada di pembuluh darah sini tadi. Ini, nah bagian sini. Jadi kan nanti si janin itu akan makin terjadi pelipatan. Jadi nanti akan makin terlihat si jantung itu awalnya dari sekecil ini, pembuluh darahnya akan menjadi seperti ini. Lalu akan terbentuklah tabung jantung. Nah, ini tampak horizontalnya. Nah, selanjutnya ini akan ada lipatan tabung jantung, atau ini tuh akan lipatan lateral tadi yang disebutkan di atas tadi. Jadi awalnya tuh kan jantung tuh lurus aja kayak gini, bentukan jantung kita lurus aja kayak gini. Nanti dia tuh belum punya ventricle yang benar-benar terstruktur, belum ada ventricle dexter, sinister, atrium dexter dan sinister. Kenapa? Karena dia tuh belum punya septum. Lalu di bagian jantung waktu di janin itu dia cuma ada pangkal aorta, bulbus cordis, ventricle, atrium, sinus, sama sinus venosus. Ventricle, kalau misalkan kita taunya atrium itu kan di bagian atas kalau di jantung orang dewasa. Tapi saat di janin malah ventricle di atas dan atrium yang di bawah. Kenapa? Nanti akan terjadi lipatan. Lipatannya itu nanti kan akan seperti ini, kayak muter gitu dia. Nah, lalu nanti si atrium itu akan naik ke atas, akan membentuk jantung sebagaimana mestinya. Jadi awalnya itu kayak gini. Bahkan kalau misalkan kita pikir-pikir, mungkin kalau misalkan manusia mikir, gak akan kepikiran untuk bikin sebuah organ yang dari awalnya kayak gini terus akan melipat dan jadi seperti ini. Itu termasuk kekuasaan Allah yang sangat-sangat tidak pernah terbayangkan di pikiran kita ya. Terus habis itu pola lipatan bagian atas itu ventral, cauda, dexter. Itu depan, bawah, kanan. Kalau pola lipatan bagian bawahnya dorsal, cranial, sinister, belakang, atas, dan kiri. Nah, lalu ventricle kiri itu berasal dari ventricle primitif. Kalau ventricle kanan itu berasal dari bulbus cordis. Jadi nanti si ventricle primitif tadi itu akan menghilang dan akan menjadi ventricle kiri di saat kita sudah lahir. Terus dan juga bulbus cordis itu akan hilang dan menjadi ventricle kanan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian septum. Jadi nanti di jantung yang sekecil itu nanti akan ada juga septum. Tapi di septum ini yang unik karena di bagian septum ini di pembuatannya itu dia nanti akan tumbuh kayak dari atas ke bawah kan, di bagian sini nih, atas ke bawah.
Tapi septum ini tuh nanti dia tuh akan membuat sebuah lubang. Ini benar-benar maksudnya bikin gong banget. Kenapa? Ternyata lubang-lubang itu berfungsi untuk menggantikan fungsi dari si paru-paru. Karena kalau di janin kita tuh kan belum bisa mengaktifkan, maksudnya kita tuh belum punya organ paru-paru pada saat kita masih di janin. Karena jantung ini kan organ pertama. Kita bicara katakanlah kita baru punya satu organ, jantung ini aja di janin. Tapi jantung ini akan mencakup semua kerjanya. Jadi dari septum primum terbentuk dari atas ke bawah di sini. Septum primum. Lalu nanti area bawahnya dibiarkan berlubang dan itu akan membentuk namanya ostium primum. Ini ostium primum. Terus habis itu ostium primum itu akan menutup. Kenapa menutup? Karena sel area atas itu kan mati dan akan membentuk lubang lagi, yaitu ostium secundum. Karena di samping septum primum itu akan ada septum lain juga, dan nanti dia akan membentuk septum lagi, terus habis itu akan ada ostium baru lagi. Tapi tetap akan ada, jadi ada dua, ada septum primum dan secundum. Kalau septum primum itu nanti dia akan membuat ostium primum. Di saat septum secundum itu sudah mulai tumbuh, maksudnya udah mulai terbentuk dari atas ke bawah juga, maka si ostium primum itu akan tertutup lalu digantikan oleh ostium secundum. Ostium primum itu terbentuk dari kiri, septum secundum itu terbentuk dari kanan, dari atas ke bawah. Area bawah itu dibiarkan berlubang lalu terbentuklah foramen oval. Kenapa ada si lubang-lubang ini? Jadi lubang-lubang inilah nanti yang akan tempat penyuplaian oksigen dari ibu. Jadi tuh bayi itu lahir, kan bayi yang lahir itu kalau kita dengar-dengar, ini bukan mitos tapi ini fakta, bayi yang lahir itu harus nangis. Kenapa? Ada dua, tekanan torak itu akan meningkat, terus aliran darah ke paru itu meningkat, terus tekanan pulmoner dan atrium kiri juga akan meningkat, lalu septum fusi itu membentuk septum atrial, foramen oval menutup jadi fossa ovalis, terus septum primum itu jadi valva prominis ovalis, yang mana nanti kalau misalkan bayi lahir itu otomatis jantungnya itu akan, maksudnya si bayi itu tidak mengambil oksigen dari ibunya lagi kan, melalui umbilikalis, karena awalnya saat bayi menangis itu semua jantung itu akan bekerja, yang mana dia akan membuat oksigennya sendiri, maka paru-paru juga akan diaktifkan di saat bayi itu menangis. Jadi maksudnya bayi itu menangis bukan karena diganggu setan atau lain sebagainya, tapi karena semua organ-organ di dalam tubuhnya itu akan mulai bekerja. Nah, terus habis itu pemisahan outflow tract. Jadi di outflow tract itu kan awalnya itu dia seperti ini, kayak spiral kayak gini, yang mana yang paling luar itu harus saluran pulmonal yang mengarah ke paru. Terus habis itu kalau bagian luar sini, maksudnya bukan saluran atasnya tapi bagian luar sini. Terus habis itu lalu si saluran aorta itu agak ke belakang. Nah, tapi nanti ada juga beberapa kelainan. Kelainannya itu ketika saluran pulmonalnya itu ada di belakang, itu nanti masuk ke kelainan. Di endokardial quotient itu di conus cordis dan trunctus arteriosus itu ada bantalan berasal dari crista neuralis, arcus faring ke-3, 4, 6. Itu bantalannya itu akan berbentuk spiral. Yang disebut tadi itu disebut dengan septum spiral, septum konotruncal atau septum aorticopulmonal. Kalau septum konotruncal ini dia tuh ada masuknya di conus cordis dan juga truncus arteriosus. Kalau di anterior dia tuh saluran keluar ventrikel kanan, dan kalau kiri itu dia akan saluran keluar dari ventrikel kiri. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa jadi pencerahan juga untuk kalian kalau gimana besarnya kekuasaan Allah itu bikin jantung kita bisa bekerja. Bahkan sebelum kita lahir di dunia, jantung itu udah bekerja duluan, bekerja sendirian tanpa ada bantuan-bantuan organ lain. Dan di saat ada organ lain, dia akan mulai bekerja sama dan saat kita lahir juga dia akan berusaha membuat oksigennya sendiri dan mengedarkan darah sebagaimana mestinya tanpa bantuan dari umbilikalis lagi. Sekian dari saya, terima kasih.